Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok F. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kewirausahaan dan ekonomi dalam perspektif agama Buddha. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kewirausahaan. Wirausaha yang berasal dari kata Prancis yang artinya adalah tanggung jawab. Wirausahawan adalah keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Dalam Anguttara Nikaya 4 ayat 285, Sang Buddha berkata, keberhasilan suatu usaha bergantung pada 4 faktor utama, yaitu Uttana Sampada, Araka Sampada, Kalyanamita, dan Samajivita. Yang pertama adalah Uttana Sampada, yaitu rajin dan bersemangat di dalam bekerja. Semangat menduduki urutan pertama untuk menentukan kesuksesan kita, karena pekerjaan kita tidak akan berhasil bila dikerjakan dengan setengah hati. Semangat bekerja akan mudah didapat bila pekerjaan yang kita kerjakan sejalan dengan bakat dan hobi kita. Yang kedua adalah Araka Sampada, yaitu penuh hati-hati menjaga kekayaan yang telah diperoleh. Memelihara kesuksesan adalah hal pokok kedua yang kadang sering diremehkan oleh sebagian orang yang merasa telah berhasil dalam usahanya. Menjaga kesuksesan di sini termasuk menjaga sistem yang digunakan dan hasil yang didapat serta berusaha untuk meningkatkannya lagi. Yang ketiga adalah Kalyanamita, yaitu memiliki teman yang bersusila dalam pengertian Buddhis. Teman dan lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan usaha kita. Teman tersebut mampu memberikan ide-ide segar dan dukungan moral agar kita maju dalam usaha. Dalam Tiga Nikaya 3, ayat 187 memberikan kriteria dasar teman yang dapat memajukan usaha kita. Yang pertama, teman yang mampu dan mau membantu di dalam berbagai cara. Yang kedua, teman yang simpati di kala suka dan duka. Yang ketiga, teman yang mampu dan mau memperkenalkan kita pada hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan usaha kita. Dan yang terakhir, teman yang memiliki perasaan persahabatan, yaitu dapat memberi kritik membangun dan jalan keluarnya, serta dapat memberikan pujian yang tulus agar memberikan dorongan semangat. Agar memperoleh rekan kerja yang sesuai dan membina teman yang baik, Anguttara Nikaya 2 ayat 32 menguraikan hal-hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, dana. Yang kedua, piyawaca. Yang ketiga, atacarya. Yang keempat, samanatata. Yang keempat adalah samajivita, yaitu hidup sesuai dengan pendapatan, tidak boros dan juga tidak kikir. Materi dalam agama Buddha bukanlah musuh yang harus dihindari, namun ia juga bukan majikan harus kita puja. Hendaknya kita bersikap netral terhadap materi serta mampu menggunakannya sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam agama Buddha, kita tidak dilarang untuk melakukan berwirausaha dan mengumpulkan kekayaan materi. Bahkan wirausaha termasuk salah satu jalan mulia yang berunsur 8 Arya Antagika Mangga, yaitu pencarian benar atau sama azifa. Bagaimana sebenarnya wirausaha yang diajarkan Sang Buddha kepada kita untuk mencapai nibbana, pencarian benar, sama 8 untayan dhamma 9 azifa. Berarti bahwa umat Buddha tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung melukai makhluk hidup lainnya. Lima mata pencarian yang dilarang oleh Sang Buddha. Yang pertama, berdagang alat senjata. Sang Buddha tidak pernah menganjurkan seseorang untuk berdagang alat senjata. Senjata dapat menjadikan alat untuk pemusnahan makhluk hidup.
Seseorang yang telah berjualan alat senjata berarti telah mengambil bagian dalam pembunuhan makhluk, sehingga berpengaruh pada karma. Yang kedua, berdagang makhluk hidup. Seseorang yang berwirausaha dengan memperjualbelikan makhluk hidup berarti telah mengambil bagian dalam penyiksaan, penganiayaan, perbudakan, bahkan pembunuhan makhluk hidup. Yang ketiga, perdagangan daging. Sang Buddha tidak pernah menganjurkan berdagang daging. Berdagang daging berarti telah membuka peluang untuk dirinya sendiri membunuh makhluk. Yang keempat, berdagang minuman yang memabukkan. Seseorang yang telah memperjualbelikan minuman yang memabukkan berarti ikut bertanggung jawab atas rusaknya generasi bangsa. Minuman keras yang dimaksud itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kelima, berdagang racun. Seseorang yang telah berdagang racun berarti telah melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos adalah keluarga atau rumah tangga, dan nomos adalah peraturan atau aturan hukum. Jadi secara garis besar, ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga. Konsep ekonomi dalam agama Buddha. Dalam kitab Cakawati Sihanada Sutta di Ganikaya nomor 26, Sang Buddha pernah berkata bahwa kemiskinan adalah sebab utama dari perbuatan kejahatan dan perbuatan-perbuatan tidak bermoral. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang sering kita temui di kehidupan kita sekarang, yaitu ya penindasan, perampokan, pencurian, penipuan, adu domba, dan masih banyak lagi. Untuk melenyapkan kejahatan, Sang Buddha menganjurkan agar keadaan perekonomian rakyat diperbaiki. Dalam kitab Sigalowada Sutta, Sang Buddha menganjurkan ada 5 macam sifat dan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang rumah tangga, di mana yang pertama yaitu orang-orang hendaknya bekerja keras memanfaatkan waktu berharga mereka secara efektif dan efisien untuk mendapatkan uang. Yang kedua yaitu menabung untuk masa depan. Yang ketiga yaitu memenuhi tugas dan kewajiban untuk menopang keluarga. Yang keempat yaitu hati-hati dalam mengeluarkan uang. Serta yang terakhir yaitu menghindari sifat boros. Sang Buddha menganjurkan untuk tidak menunda-nunda suatu pekerjaan, karena ciri dari keberhasilan yaitu tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Ini adalah konsep dasar pencaharian kekayaan. Dengan kekayaan yang diperoleh secara benar, setidaknya ada 4 macam kebahagiaan yang akan diperoleh oleh seorang rumah tangga. Di mana yang pertama yaitu atisuka, kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan. Yang kedua yaitu boga suka, kebahagiaan karena dapat mempergunakan harta kekayaan. Ketiga yaitu ananasuka, kebahagiaan karena terbebas dari hutang. Dan yang terakhir yaitu anawajasuka, kebahagiaan karena telah berbuat sesuai dhamma. Saya akan melanjutkan. Jadi ilmu ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Pastinya keseluruhan aktivitas manusia dilepas dari aspek ekonomi. Bahkan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan hidup, manusia dilepas dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi berperan penting dalam menjaga eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Contohnya, seseorang bekerja demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat banyak pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan uang, misalnya menjadi guru, dosen, supir, pedagang, artis, dan pastinya masih banyak lagi. Semua pekerjaan ini dapat dikerjakan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh individu masing-masing. Jadi hendaknya kita dalam mengumpulkan dana atau menggunakan dana sesuai dengan selalu berpedoman pada dhamma. Sang Buddha membekali kita dalam melakukan pekerjaan apapun, yaitu yang pertama adalah semangat. Munculnya semangat harus didukung dengan mengerti apa tujuan kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, hendaknya kita harus biasakan untuk menjaga hasil usaha kita, yaitu dengan merawatnya, misalnya dengan menabung. Yang ketiga, kita harus mempunyai teman atau lingkungan yang mendukung, yang bisa membantu usaha kita itu makin maju terus.
Teman yang baik mendorong kita bertambah maju dengan menganjurkan hal-hal yang baik. Tetapi teman yang tidak baik justru menarik kita untuk selalu mundur dengan menganjurkan hal-hal yang tidak baik yang akan merosotkan moral dan menghancurkan hasil usaha kita yang kita lakukan dengan susah payah. Yang keempat, kita harus biasakan untuk menggunakan usaha kita dengan cara yang bijaksana. Misalnya menggunakan hasil usaha kita itu dengan tidak boros dan tidak pelit. Nah, Patah Kama Sutta Samyutta Nikaya menyebutkan bahwa terdapat 4 hal di dunia ini yang dicita-citakan, diagung-agungkan, dan diharapkan oleh setiap orang tetapi sangat susah untuk mendapatkannya. 4 hal tersebut adalah harapan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan dhamma. Jadi masalahnya, kebanyakan orang memiliki rasa keserakahan. Kadangkala seseorang melakukan berbagai cara yang dianggap benar demi memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Jadi Sang Buddha dalam Sigalawada Sutta menjelaskan tentang 6 cara yang tidak boleh diikuti dalam menggunakan kekayaan. Yaitu yang pertama adalah ketagihan pada minuman keras dan obat-obatan yang menyebabkan kelambanan. Yang kedua, menghabiskan harta berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, mengunjungi tempat-tempat hiburan. Sebenarnya mengunjungi tempat-tempat hiburan itu boleh, karena mengunjungi tempat-tempat hiburan itu adalah cara kita refreshing gitu. Tapi nggak boleh terlalu sering. Nah, yang keempat, ketagihan berjudi. Nah, itu tidak boleh. Yang kelima, bergaul dengan teman-teman yang jahat. Yang keenam, kemalasan yang menjadi kebiasaan. Keenam, cara penggunaan kekayaan yang tidak patut untuk ditiru ini hendaknya dihindari, karena akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Manajemen keuangan yang tepat, jalan tengah berunsur 8, pelaksanaan sila, dan dana merupakan pondasi yang tepat dalam mencari atau mengatur dan menggunakan kekayaan dengan cara yang benar. Jadi di dalam agama Buddha tidak menentang seseorang untuk menggunakan kekayaan atau materi, karena materi penting untuk menunjang semua aktivitas kehidupan manusia. Akan tetapi, materi atau kekayaan hendaknya dikumpulkan secara benar dan beretika agar tidak merugikan orang lain. Baiklah, selanjutnya, agama Buddha tidak menentang seseorang untuk mengumpulkan kekayaan atau materi, karena materi itu penting untuk menunjang semua fasilitas kehidupan manusia. Patah Kama Sutta dan Samyutta Nikaya menyebutkan bahwa terdapat 4 hal di dunia ini yang dicita-citakan, dianggun-anggunkan, dan diharapkan setiap orang, tetapi sangat susah untuk mendapatkannya. Yang poin pertama, harapan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan dhamma. Poin kedua, cita-cita agar menjadi orang terpandang dalam masyarakat. Poin ketiga, harapan agar mempunyai umur panjang dan selalu sehat. Poin keempat, setelah meninggal dunia bisa terakhir di alam bahagia, yaitu alam surga. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan kami mengenai materi kewirausahaan dan ekonomi dalam perspektif agama Buddha. Saya akhiri dengan salam Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.